warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Hunawa dari Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 131423036, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Manajemen Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampuh oleh Ibu Vidyawati Monoarfa MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Beberapa ciri-ciri karakter dari ragam bahasa ilmiah menurut Chair sebagai berikut. Yang pertama, lugas. Segala sesuatu yang disampaikan secara langsung dan tidak berbelit-belit serta kalimat yang berbunga-bunga. Yang kedua, mematuhi kaidah gramatika kalimat-kalimat ilmiah sesuai dengan kaidah tata bahasa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efektivitas kalimatnya terpenuhi, semua informasi dalam kalimat yang disampaikan oleh penulis atau pengucap sama persis dengan apa yang diterima oleh pembaca atau pendengar. Ada juga beberapa karakteristik dari bahasa Indonesia ragam ilmiah ini adalah: yang pertama, bahasa Indonesia bersifat cendekia. Artinya bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pertanyaan yang tepat dan seksama. Yang kedua, bahasa Indonesia bersifat lugas, artinya paparan bahasa yang lugas akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi kalimat dapat dihindarkan. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari. Yang ketiga, bahasa Indonesia bersifat jelas, artinya gagasan akan mudah dipahami apabila yang pertama dituangkan dalam bahasa yang jelas, yang kedua hubungan antara gagasan yang satu dengan yang lain yang juga jelas. Kalimat yang tidak jelas umumnya akan muncul pada kalimat yang sangat panjang. Selanjutnya ada beberapa contoh bahasa lisan dalam situasi formal. Yang pertama, selamat pagi semua, saya ingin membahas laporan keuangan kita untuk kuartal ini. Yang kedua, hormat yang terhormat, tamu undangan dan semua yang hadir. Saya berterima kasih atas kesempatan ini untuk berbicara di hadapan Anda semua. Ada juga contoh bahasa lisan dalam situasi non-formal. Yang pertama, hai, bagaimana kabarmu? Sudah lama kita tidak bertemu. Yang kedua, hai, kamu punya rencana apa untuk akhir pekan ini? Dan ada juga beberapa contoh bahasa tulisan dalam situasi formal, yaitu: saudara ibu yang terhormat, dengan hormat kami ingin memberitahukan bahwa acara seminar yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan ini diambil sebagai langkah pencegahan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan semua peserta. Mengingat situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat perubahan ini dan akan segera memberikan informasi terbaru mengenai tanggal pelaksanaan yang baru. Saya ucapkan terima kasih atas pengertian dan kerjasama saudara, Bapak, Ibu. Hormat kami. Ada juga contoh bahasa tulisan dalam situasi non-formal. Yang pertama, mengirim pesan singkat kepada teman. Hei, ada rencana nongkrong bareng besok malam? Kita bisa ke kafe di dekat kampus. Kasih tahu ya kalau bisa ikutan. Penggunaan dalam bahasa ilmiah yang disampaikan dalam bentuk karya tulis ilmiah, misalnya laporan penelitian atau studi, makalah, skripsi, tesis, dan disertai adalah bersifat formal.
Oleh karena itu, ragam bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa baku atau standar. Bahasa dalam percakapan sehari-hari atau koloquial serta percakapan lisan tidak tepat apabila digunakan untuk menyampaikan informasi dan konsep-konsep yang berkadar ilmiah. Sifat bahasa ragam ilmiah yang khusus atau spesifik tampak pada pemilihan dan pemakaian kata serta bentuk-bentuk gramatika, terutama dalam tataran sintaksis. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa ilmiah bersifat denotatif. Artinya, setiap kata hanya mempunyai satu makna yang paling sesuai dengan konsep keilmuan tersebut atau fakta yang disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.